Selamat datang, selamat malam. Kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan menghibur kalian dengan beberapa cerita horor. Jadi kita mulai dengan satu cerita di mana ada seorang perempuan yang menginap untuk rapat koordinasi mengalami kejadian mistis. Kejadian ini dialami oleh mantan kekasih alias istri saya sendiri, maksudnya penulis ya. Kejadiannya di bulan Februari tahun 2012. Istri saya saat itu bekerja di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Nah, kebetulan dari fakultas di mana ia bekerja akan mengadakan rapat koordinasi yang diadakan di Ambarawa selama 2 hari 1 malam. Ada sekitar 20 orang yang akan berangkat ke sana. Karena perjalanan ke Ambarawa membutuhkan waktu sekitar 2 jaman dari Jogja, maka direncanakan berangkat dari kampus sekitar jam 6 pagi. Setelah malam hari menyiapkan semua keperluan menginap, pagi harinya dengan berboncengan naik sepeda motor, saya antar istri tercinta ke kampus. Dan setelah semua rombongan lengkap, dengan perasaan berat hati, kulepaskan istri saya itu. Maka berangkatlah mereka dengan naik bis kampus. Singkat cerita, setelah sampai di sana, di hotel di Ambarawa, maka dilakukan pembagian kamar dan kemudian melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan pada hari pertama berakhir pada jam 21.00 malam. Nah, cerita seramnya terjadi di kamar yang ditempati istriku berdua dengan Ibu Yani. Sedikit cerita tentang kondisi kamar itu. Di sana ada 3 tempat tidur kecil terpisah. Jadi satu tempat tidur tidak terpakai ya, karena mereka tadi berdua. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Yani, akhirnya jam 22.30 mereka sepakat untuk tidur dan lampu kamar dimatikan. Tapi tidak terlalu gelap karena lampu dari luar kamar masih cukup untuk menerangi. Pada jam 23.00 saya mendapatkan SMS dari istri saya, yang intinya dia gak bisa tidur dan perasaannya tidak enak sama sekali, sedangkan temannya sudah terlelap. Saya pun membalas SMS-nya supaya dia tenang dan berdoa saja terus menerus. Siapa tahu kalau capek berdoa dia bisa tidur. Tapi dia tetap mengirim SMS sampai 4 kali. Dan dengan sabar saya balas, serta menyarankan hal yang sama agar dia bisa tenang. Keesokan harinya jam 06.30 pagi, istri saya telepon dan cerita kalau dia mengalami hal yang aneh. Jadi gini ceritanya. Sekitar jam 1.30 dini hari, istri saya terbangun karena panggilan alam alias pengen pipis. Setengah sadar karena ngantuk, dia berjalan menuju toilet yang ada di kamar. Setelah selesai dan keluar dari toilet, dia berpapasan dengan Bu Yani. Lalu disapa oleh istri saya. Mau ke toilet juga ya Bu ya? Tapi Bu Yani hanya diam saja sambil berjalan masuk ke dalam toilet. Karena masih ngantuk, istri saya tidak mempermasalahkan. Karena dipikirnya mungkin Bu Yani juga ngantuk, sehingga malas menjawab. Dan istri saya langsung merebahkan dirinya kembali ke kasur. Nah, paginya setelah selesai mandi, mereka berdua ngobrol tentang persiapan rapat koordinasi hari kedua sambil menunggu waktunya sarapan pagi. Ibu Yani berkata, "Terima kasih ya Bu, karena BH saya ditaruh kembali di atas tempat tidur. Kebiasaan saya tidur biasanya BH dilepas. Kemarin malam karena saya sudah ngantuk sekali, BH saya taruh ke pojok tempat tidur dan jatuh. Tapi karena mengantuk sekali, saya malas mengambilnya." Kemudian istri saya menjawab, "Loh, saya malah gak tahu. Dan tadi malam saya tidak merasa mengambil dan menaruh BH ibu kembali ke tempat tidur lagi. Apa bukan ibu sendiri yang mengambilnya?" "Oh iya, tadi malam saya ketemu ibu waktu saya habis dari toilet.
dan ibu juga mau ke toilet. Lalu saya sapa, tapi ibu diem saja. Mungkin karena ibu terlalu mengantuk, jadi agak malas membalas sapaan saya ya. Hah? Kapan, Bu? Tadi malam saya tidak bangun untuk ke toilet. Wong saya itu kalau sudah tidur susah bangunnya, Bu, kata Ibu Yani lagi. Swear, Bu, tadi malam saya lihat ibu dan saya sapa ibu. Walaupun agak remang-remang lampunya, saya masih ingat ibu pakai dasar putih. Wajahnya persis ibu, lalu rambutnya panjang terurai. Tapi ibu diam saja, kata istri saya. Loh, saya kan tidur pakai kaos dan rambut saya panjangnya hanya sebahu loh, nih, kata Ibu Yani lagi. Istri saya menjawab, loh, sambil memperhatikan rambut Bu Yani. Iya ya, ibu potongannya gak begitu panjang. Yang tadi malam rambutnya panjang sampai ke punggung. Jadi yang saya temui semalam itu siapa ya? Akhirnya mereka berdua terdiam. Lalu mereka dengan tergesa-gesa bergegas meninggalkan kamar menuju ruang makan. Cerita punya cerita. Memang sering ada kejadian aneh-aneh di hotel tersebut. Itu kata salah satu teman yang sudah pernah menginap di hotel itu, kalau ada rakor atau acara lain dari universitas. Begitulah cerita istri saya di telepon. Untunglah hari itu siangnya acara rakor sudah selesai dan akhirnya mereka kembali ke Yogyakarta. Kalau seandainya masih menginap lagi, mendingan pindah kamar aja, kata istri saya. Nah, cerita yang kedua ini berjudul Dekapan Anak Perempuan. Kejadiannya bukan di hotel tapi di sebuah rumah. Cerita datang dari teman tentang pengalaman yang dialami ibu mertuanya di rumah. Kejadiannya sudah lama sekali. Waktu dia masih punya anak satu dan masih sekolah di TK. Sekarang sih anaknya sudah SMP kelas 2. Waktu kejadian saat itu hanya ada ibu mertua dan anaknya. Memang agak aneh juga karena kejadiannya masih siang-siang. Waktu itu ibu mertua dan anakku berada di kamar tidur. Ibu sedang menina bobokan anakku. Dan karena di rumah memang hanya ada mereka berdua saja, makanya semua pintu depan dan belakang dikunci terlebih dahulu oleh ibu. Takut kalau saat sedang menina bobokan cucunya, ada yang menyelinap masuk ke rumah. Sedangkan aku dan istriku kebetulan bekerja di tempat yang sama. Jadi biasanya berangkat atau pulangnya bersama-sama naik motor dan pulang sekitar jam 5 sore. Di tempat tidur ibu kadang mengipasi dan menepuk-nepuk pelan pantat cucunya biar bisa tertidur. Namanya ngeloni anak, ia kadang gak sadar jadi ikutan tertidur juga. Hal ini juga dialami ibu. Beliau pun jadi ikut-ikutan mengantuk dan hampir terlelap. Saat hampir terlelap dan karena posisi beliau miring menghadap ke arah cucunya, tahu-tahu terdengar seperti ada yang berlari mendekatinya. Dan dari arah belakang beliau merasa didekap erat oleh anak kecil. Itu sangat nyata sekali. Karena beliau sempat membuka mata walaupun sebentar karena masih mengantuk. Beliau melihat tangan dan kaki anak yang mendekapnya itu bergelayut manja di badan beliau dan merasa ada kepala kecil menempel di kepalanya pada bagian belakang. Tapi karena beliau masih setengah mengantuk dan mata masih terpejam, jadi ya beliau bersikap biasa saja, tidak bereaksi kaget atau sejenisnya. Bahkan beliau sempat mengelus-elus rambut si anak yang berada di belakang kepala beliau tersebut dengan satu tangannya dan merasa kalau rambut si anak yang mendekapnya itu rambutnya panjang seperti anak perempuan. Ono opo yo nduk? Sopo yo iki? Ada apa ya nak? Siapa ya ini? Kata ibu mertuaku sambil mengelus-ngelus kepala anak itu. Dan setelah itu ibu merasa dekapannya dilepas dan terdengar seperti anak kecil berlari keluar dari kamar tidur. Loh, barulah ibu tersadar. Cepat-cepat beliau bangun dan mencoba melihat keluar kamar untuk mengetahui anak siapa yang barusan masuk ke kamarnya. Kan aneh juga menurut beliau, karena semua pintu masuk ke dalam rumah sudah beliau kunci. Dicari-cari ke segala sudut rumah, nggak ada. Dilihat ke halaman rumah,
Juga nggak terlihat ada anak sedang berlari keluar halaman. Kan nggak mungkin juga sampai secepat itu menghilangnya. Dan beliau juga nggak mendengar suara pintu dibuka. Kalaupun memang beliau kelupaan mengunci pintu dan menyebabkan anak kecil itu bisa masuk atau keluar rumah, tapi saat beliau mau ke teras, pintu masih dalam keadaan terkunci. Ibu jadi bertanya-tanya dalam hatinya, jangan-jangan anak kecil tadi itu. Tapi untungnya beliau tetap santai saja karena mungkin masih siang, jadi nggak begitu takut. Cuma jadi penasaran saja.